nusuk. Kemudian kartu nusuk itu jangan sampai hilang. Kartu nusuk ada centelannya, ada kantininya. Lebih baik langsung ditarikkan saja. Kalau dicairkan takut lepas. Kalau dikalungkan atau diikat itu ikat mati, dikalungkan aman, atau ditaruh di tas kita, tas paspor, taruh di dalamnya. Begitu kita masuk Masjidil Haram ada pemeriksaan, tinggal tunjukkan dan kita bisa masuk untuk ibadah. Tanya Ustaz. Ini apakah untuk kartu nusuk ini apa setiap kita ke Masjidil Haram diperiksa atau cuma sekali awal atau akhir atau apa Ustaz? Setiap ke Masjidil Haram kita diperiksa Pak. Tapi ada kalanya waktu itu tidak ada pemeriksaan. Tapi menjelang haji harus menggunakan kartu nusuk masuk Masjidil Haram. Kalau belum menjelang haji masih bisa. Tapi kalau sudah menjelang haji, apalagi mau ke Arafah itu ada sweeping ke hotel-hotel. Takutnya ada penyelundup jamaah haji yang tidak resmi. Masuk Masjidil Haram, masuk Arafah pun nanti itu Bapak begitu masuk bis pun diperiksa dulu, turun di sana mau masuk diperiksa juga satu-satu. Kalau tidak punya kartu nusuk ya tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Makanya hati-hati kartu nusuk ini. Karena jamaah saya ada yang hilang waktu itu karena tur dia lupa ada di mana jatuhnya, sehingga bikinnya itu ya cukup berat Pak, karena bikin laporannya menggunakan bahasa Arab, nulis dengan juga bahasa Arab. Dan saya pinjam, artinya mengasih cari teman dari kloter mana yang fasih bahasa Arabnya dengan tulisannya, baru diajukan ke Syarikah, baru dapat duplikatnya. Itu pun duplikatnya hanya dikirim lewat HP untuk menunjukkan, bukan langsung asli kayak ini lagi duplikat. Oke, sudah diwanti-wanti, hati-hati kartu nusuknya, ya jangan sampai hilang. Kalau memang lupa taruh dalam tas. Jadi depan tas itu terletak kan ada kayak plastiknya, kelihatan. Nah, cara mengerjakan ibadah haji dan umroh sudah ada macam 3, tamattu, ifrad, tamattu dan qiran. Alhamdulillah jamaah haji kloter berapa 71 semuanya ngambil tamattu. Nah, kita melaksanakan umroh dulu, baru melaksanakan ibadah haji. Dan saya minta kepada jamaah tatkala menunggu pelaksanaan tanggal 9 Dzulhijjah, karena tanggal 8 diberangkatkan, kan ada waktu jeda 8 hari. Jangan bapak ibu lagi ngambil umroh sunnah dahulu. Jaga kesehatan. Kami waktu tahun kloter 72 sampai ibaratkan bagian kesehatan itu jerit-jerit, mengingatkan tolong Pak jangan disuruh umroh sunnah, karena kondisinya setelah umroh banyak yang sakit. Bahkan ada jamaah haji yang kloter 71 itu meninggal, ya memang sudah semua umur meninggal sebelum wukuf di Arafah karena kecapean. Dia ngambil umroh sunnah sampai 2 kali. Kalau mau ngambil umroh sunnah, selesaikan ibadah hajinya, masih ada waktu panjang nanti setelah pelaksanaan ibadah haji. Jangan, ya memang kelihatannya Pak nganggur Pak, gak enak. Dan sudah banyak ibadah haji Masjidil Haram, ngaji. Kalau umroh itu kan tenaga juga kan tawafnya, sa'inya. Sehingga jaga kesehatan. Kemudian kalau memang terlalu panas hawannya, ya kita sholat duhurnya di hotel. Jangan memaksa untuk Masjidil Haram, walaupun ada bis. Ada bis, kalau nanti betul-betul bapak dan ibu itu yang kebagian di Raudhah atau di Sisa, itu jauh. Memang ada bis, tapi dari terminal Ship Amir ke Masjidil Haram itu 1 kilo jalannya, sekitar 1 kilo ke pelataran dulu. Nah, kalau di Mispalah
di Terminal Ziyad masuk Masjidil Haram itu juga hampir, tapi tidak sampai 1 kilo, itu sekitar 700-600 meter. Jauh Pak anunya ke Demak. Makanya kalau panas-panas banyak jamaah haji yang kebingungan karena waktu sholat zuhur begitu keluar panas dia tidak tahu mau ke terminal mana. Karena jamaah haji kloter yang saya itu di Mispalah yang sebenarnya harus ke Ziyad, ke terminal Ziyad, dia lari ke terminal Syekh Amir, dibawa ke Sisah. Saya nyebut ke Sisah lagi. Kalau saya menggunakan rute naik bis, naik angkot dari bis dari Mispalah ke Ziyad dulu, baru ke Masjidil Haram masuk pelataran ke terminal Syekh Amir, baru ke Sisah, terlalu jauh rutenya, sehingga saya naik taksi untuk jemput jamaah haji yang kesasar itu. Nah, makanya saya minta kepada Bapak tolong jaga kesehatan, dan kalau siang, waktu siang memang tidak kuat, sudahlah sholat di hotel kan sama, di kawasan Masjidil Haram. Ya kalau asarnya, maghribnya silahkan sudah ke Masjidil Haram. Subuhnya silahkan ke Masjidil Haram. Rukun haji dan rukun umrah itu sama. Semuanya kemarin sudah banyak yang ikut di materi KBH kan sudah dijelaskan. Kita langsung saja. Nah ini terkait dengan rukun dan wajib haji. Rukun haji, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur, tertib. Nah kalau salah satunya ini tidak dikerjakan, maka tidak sah hajinya. Nah wajib haji itu niat dari mikot, terus meningkatkan perkara larangan dan ihram, kemudian bermalam di Musdalifah. Nah ini yang dikembangkan Pak. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i, mabit di Musdalifah itu termasuk wajib haji. Imam Malik wajib haji. Hanya Imam Hanafi yang membolehkan mengatakan sunnah. Disinilah yang peluang inilah yang digunakan untuk jamaah haji menggunakan inovasi murur. Jamaah haji tidak mungkin nampung di Musdalifah, makanya setiap tahun mesti ada masalah jamaah haji, yaitu di antara Arafah dan Musdalifah. Yang keseringan adalah di Musdalifah, sehingga ada istilah perjalanan ibadah ada murur itu. Murur itu kan mengurangi di antaranya kemacetannya. Yang boleh menggunakan murur itu yang sepuh-sepuh. Yang risti itu sudah ngambil, tidak usah kita mengatakan mau ikut mabit di Musdalifah, kita gunakan murur. Ibu-ibu yang sepuh-sepuh termasuk pendampingnya itu nanti sudah minta kepada petugas ikut program murur. Tanya Ustaz, ini kan murur itu kalau saya ngartikan kan berjalan. Apakah ya lewat. Apakah cukup di mabit di Musdalifah itu cukup dengan berjalan atau seperti apa Ustaz? Nanti yang ikut murur itu dari Arafah itu kan naik bis. Semua memang dipindah naik bis. Jamaah haji yang mabit di Musdalifah juga naik bis. Yang murur itu naik bis hanya tidak turun di sana. Lewat saja, lewat setengah malam kita sudah langsung ke Mina, tenda. Kalau yang sehat-sehat itu kita mabit di Musdalifah. Makanya bagi yang sehat ini, bagi yang di Musdalifah nanti yang sehat-sehat tetap menggunakan bahwa mabit di Musdalifah itu adalah wajib haji. Bagi yang murur sudah harus yakin bahwa mengikuti pendapatnya imam bahwa mabit di Musdalifah itu adalah sunnah. Kalau tetap Bapak mengatakan ikut murur tapi Bapak mengatakan itu wajib haji, ya kena. Dan
dam. Ulang saya Kalau Bapak mempunyai prinsip masih mabit di Musdalifah itu wajib haji, maka Bapak kena dam. Maka tetap ikut imam bahwa mabit di Musdalifah adalah sunnah. Ya tidak kena dam. Nanti petugas nanti akan mengarahkan nanti. Urutan perjalanannya sudah tadi disampaikan. Semua jamaah haji yang dari Bali ini murur, Pak? Benar, tidak semuanya murur, hanya 60%. Yang sepuh-sepuh ngambil murur. Yang sehat tetap dia ngambil di Musdalifah. Kalau memang ada pendamping ibu-ibu atau pendamping yang sepuh, yang muda itu yang dampingi juga ikut murur. Jangan dibiarkan kan harus, karena murur itu sendiri nanti bisnya. Nah ini, murur adalah pergerakan jamaah haji dari Arafah melintas di Musdalifah lalu menuju ke Mina saat puncak haji tanpa bermalam. Hanya lewat saja, langsung ke. Pada musim haji tahun 2020 lebih dari 60.000 jamaah yang menggunakan skema murur, utamanya yang sepuh-sepuh. Karena di Musdalifah itu tempatnya hanya sedikit, kemudian jamaah haji nyemplak dan di sana yang krutiknya. Saya jamaah haji kloter 72 itu jam 9 sudah masuk di Musdalifah, turun. Begitu jam 1 sudah pergerakan mau dipindah ke Mina. Tapi mulai berdiri karena berdesak-desakan di sana. Saya terangkutnya setelah subuh. Berdiri. Di sanalah kita harus dijaga kesabaran. Wala rofasa, wala judal itu berlaku di sana. Jangan sampai saling berbantah-bantahan, saling marah, ya tidak bisa. Dan di sana kita dulu bisa diuji kesabaran betul. Makanya waktu tahun 2025 itu jam 9 sebenarnya harus habis terurai, tidak terurai. Kan banyak yang jalan kaki. Tahun 2025 itu karena kecapean sehingga banyak yang jalan kaki ke Mina. Itu sudah karena tidak kuatnya nunggu daripada berdiri. Karena itu macet juga, bisnya juga macet. Karena satu jalur begitu masuk ke Mina, mau balik itu tidak bisa. Dan jamaah haji itu kan diangkutnya per syarikah. Beda syarikah tidak diangkut, Pak. Alhamdulillah Indonesia sekarang ngambil 2 syarikah. Insya Allah tidak akan terulang lagi di kasus di Musdalifah. Jangan sampai siang hari banyak yang jalan kaki. Karena lebih duluan yang jalan kaki sampai di Mina dari yang naik bis. Saya naik bis habis subuh, Pak, tapi sampainya di Mina itu jam 11 siang. Dan jalan kaki nggak nyampe 2 jam sudah nyampe ke. Nah, tapi saya mohon tertib saja karena sudah diatur yang sepuh-sepuh mesti harus murur, yang sehat mabit di Musdalifah. Insyaallah. Tanazul jamaah yang tinggal di hotel dekat area Jamarot, yaitu seperti peta tadi, Sisa, Mahbazin dan Raudhah, bahkan Aziziyah akan kembali ke hotel tidak menempati tenda di Mina. Alhamdulillah enak memang. Enak kembali ke hotel, hanya saja kita punya taktik juga. Harus Bapak sebelum matahari terbenam, sebelum matahari tanggal 10 Zulhijjah itu kan sudah melontar jumrah Aqobah. Jumrah Aqobah tunggu besoknya
atau nanti tengah malamnya Bapak sudah dipindah kembali ke hotel. Nah, ke hotel besok sorenya tanggal 11 Zulhijjah, Bapak sebelum matahari terbenam itu sudah harus ke Jamarot. Istilahnya kungku-kungku sampai lewat tengah malam. Begitu jam 1 Bapak kembali lagi ke hotel, tidur di hotel. Besok paginya Bapak harus kembali lagi untuk lontar jumroh tanggal 11-nya. Ula, usto, ako, pulang ke hotel. Pulang ke hotel. Terus sorenya lagi sebelum matahari terbenam balik lagi. Tanggal 12-nya. Tanggal 12-nya. Tanggal 12-nya itu balik lagi. Nah, ini yang diambil juga sebagian, dia itu sampai pagi, ada kumpulnya daripada bolak-balik. Lewat jam 1 malam lontar jumroh tanggal 12-nya. Nah, itu ajaannya. Tapi tempatnya enak, istirahatnya di hotel. Kalau di Mina, Bu, itu memang tempatnya sempit. Kita untuk tidurnya itu bukan tidur terlentang. Itu hanya selonjor, tak bisa. Bisanya hitungannya kita tidur miring. Nah, miring. Makanya kalau nanti kebagian yang di Mina, jangan tidurnya gemuk sama gemuk. Itu ngambil spes 3 sudah. Gemuk sama kurus. Ya, harus ngerti lah betul. Kalau sudah yang gemuk, ada yang kurus. Nanti kalau saya jejer gemuk-gemuk itu ngambil 3 sudah. Nah, karena tempatnya sempit sekali, kita diuji kesabaran. Apa yang dilakukan ya di Mina? Ya tidak ada. Setelah kita lontar jumroh, kembali itu kita hanya sholat, jamak, kosong, ya diam mikir, itu aja. Ngaji, kalau bisa sampai hatam dari Arafah sampai di Mina, kata para Quran, alhamdulillah. Kegiatannya itu aja. Ya makan. Kegiatannya. Nah, bagi yang bapak ibu yang kena tanazul itu bisa setelah lontar jumrah Aqobah balik ke hotel, besok paginya setelah lontar jumrah bisa langsung ke Mekah untuk tawaf ifadah. Untuk tawaf ifadah. Runtutannya kan begini. Kita tanggal 10 kan lontar jumrah Aqobah. Lontar jumrah Aqobah kan tahallul awal. Tahallul awal, cukur rambut. Yang balik ke tenda itu langsung ganti pakaian. Yang balik ke hotel yang di tempatnya Raudhah atau di Sisa, sampai sana sudah ganti pakaian. Tinggal pakaian biasa. Kemudian tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 kalau mau nafar sani. Kalau nafar awal sampai tanggal 12. Itu aja. Mana bedanya? Sama saja. Hanya saja kalau sampai ngambil nafar sani itu konsumsi melimpah di tenda. Karena nafar awal itu sudah pulang. Sedangkan jatahnya masih ada di tenda. Yang nafar awal di hotel tidak dapat jatah, belum. Karena jatahnya dari 1 di kecuali yang tadi disampaikan kalau memang yang di Raudhah itu yang balik ke hotel ya sudah disiapkan. Makanya ini tadi disebut-sebut Raudhah ya. Ya. Kami tahu kan Raudhah itu baina mimbari apa itu apa ini yang Raudhahnya? Wilayah ini, wilayah namanya bukan Raudhah yang di Madinah. Iya, ya. Ini istilah wilayah namanya Raudhah, Sisa, Mabazid, Mispalah. Tempat permukiman. Tempat di wilayah Mekah. Ada Jarwal, tempat jamaah haji Indonesia kan di Jarwal, di Raudhah, di Mabazid, di Sisa, kemudian di Mispalah. Nah, kemarin jamaah haji yang dari Bali ditempatkan di Mispalah. Kalau Mispalah itu tempat memang paling enak.
Kalau tidak ada bis itu bisa jalan kaki untuk ke Masjidil Haram. Kalau yang Raudhah dan Aziziyah itu melewati terowongan, khawatir kena tabrak bis nanti karena melewati terowongan, nggak usah lah. Tetap kita harus gunakan bis, jangan jalan kaki. Kalau Misfalah memang enak, bisa jalan kaki hanya 1 kilo. Apa tahun ini juga di Misfalah, Ustaz? Ya, kemarin tadi kan sudah disampaikan, jamaah haji kloter 70 dan 71 salah satunya atau salah dua katanya salah satu akan ada di wilayah Raudhah, Sisah atau Mabazin. Yang satunya kemungkinan di Misfalah. Mudah-mudahan Bapak yang 72 ya? 71 yang dapat di Misfalah. Kalau Misfalah enak. Karena saya sudah ngalami di Raudhah tahun 2015, PHD 2025 saya di Misfalah. Jadi kalau Raudhah itu memang agak jauh. Tapi sudah ada bisnya, enak tinggal duduk saja. Begitu keluar dari hotel, naik bis, langsung sudah ke Masjidil Haram, hanya di SIM Amir, hanya beda jarak aja. Bayar Ustaz, bayar Ustaz. Enggak bayar, semua juga gratis. Semua sudah ditanggung pemerintah. 24 jam itu bis itu, 24 jam. Jam berapa saja Bapak mau ke Masjidil Haram sudah ada bisnya. Begitu juga pulangnya tinggal ke terminal, hanya saja Bapak jangan lupa nanti diingat bisnya nomor berapa. Cari bendera Indonesia, bisnya nomor berapa, jangan salah, keliru nomor, keliru rutenya. Karena antara Raudhah, Sisah itu kan sama terminalnya di SIM Amir. Kalau keliru naik nomor bisnya, ya Bapak keliru juga nanti ke hotelnya. Makanya diingat nanti, kan mesti disampaikan setelah ada pengumuman bahwa jamaah haji kloter ini sini nomor bisnya sekian, warnanya ini. Jadi kita ingat warna, nomor aja, warna dan nomor bis. Tidak kesasar dan begitu Bapak sudah lihat nomor hotelnya. Insya Allah, makanya kalau berangkat ya minimal ajak teman bertiga, berempat, jangan sendiri. Kalau sendiri takutnya bingung, malah ada teman diajak. Nah ini saya jelaskan lagi, yang tanazul menginap pada malam hari di area terdekat Jamarot tempat lontar jumroh hingga mencukupi waktu maghrib. Kita baru kembali ke hotel. Insya Allah sama enaknya. Kalau kita yang di Sisah atau yang lain sama enaknya. Enaknya kita tidak berdesakan di Mina, kembali ke hotel. Hanya kurangnya kita harus mabit lagi balik ke, ya hanya kumpul-kumpul tapi jam 12 malam balik lagi ke hotel. Dekat jaraknya. Lebih dekat jaraknya hanya hampir 2 kilo paling jauh. Kalau Raudhah hampir 2 kilo. Kalau dari Jamarot ke tempat kita ke Mina itu jaraknya paling dekat 5 kilo, Pak. Kita itu 5 kilo antar 6 kilo PP, 10 kilo, 12 kilo. Oke. Nah ini kan ketentuannya yang mau balik ke Denda, Ya. sama yang ke hotel kan, Iya. itu pilihannya dari pengurus apa gimana Pak? Oke. Apa request? Untuk kita menetap di tenda atau kembali ke hotel tergantung nanti kita ditempatkan di mana kloter kita. Kalau misalnya jamak kloter 71 itu di Misfalah, tidak ke hotel, kita tidur di Mina, mabit di Mina. Tapi kalau kita ditempatkan di Raudhah atau di Sisah atau di Aziziyah, berarti kita harus tidak nginap di Mina, tapi balik ke hotel. Sudah dikoordinir nanti Pak, ada petugasnya. Kita tinggal menjalankan saja, tidak usah khawatir. Nah, alasan penerapan layanan
Murur dan Tanazul, yang pertama karena mobilisasi, mempercepat proses mobilisasi jemaah dari Musdalifah ke Mina. Prosesnya karena macet betul Pak, sehingga ada istilah murur untuk jamaah haji lansia itu hanya kita dilewatkan saja dan turun di bis kemudian langsung ke Mina. Nunggu waktunya untuk lontar jumrah Aqabah itu nunggu ada aturannya jam berapa kita dikasih jamnya. Tidak usah cari waktu afdolnya. Kalau waktu afdol kan setelah sholat duha, waktu duha. Nah, jangan, itu ada paling tidak kemungkinan jamaah haji Indonesia itu punya bagian setelah libur sampai setelah habis sholat asar. Udah ambil setelah sholat asar enak, tidak terlalu panas, jalan juga santai, baliknya sampai ke Mina itu insya Allah maghrib sudah sampai ke tenda kita Mina. Karena ngambil paginya itu terlalu padat dan jamaah haji yang tinggi-tinggi kita kecil-kecil dan sudah ambil waktunya. Kemudian yang kedua, mengurangi kepadatan di Mina, juga membantu menjaga kondisi perkemahan tetap kondusif. Artinya yang Tanazul itu kembali ke hotel karena mengurangi kepadatan di Mina. Di Mina itu padat sekali Pak. Makanya nanti Bapak dan Ibu saya minta kalau yang ada di Mina jangan sampai menunggu kebelet baru ke kamar mandi. Antrinya panjang Pak. Antrinya panjang. Ya kalau sudah diperkirakan sudah dapat 3 jam waktunya kecil sudah nggak menunggu antrian kan? Kalau nunggu kebelet ya sudah kebelet. Antrinya panjang. Dan harus sabar antri. Kemudian alasan yang diambil juga kesehatan dan keselamatan jamaah haji lansia memiliki kondisi medis tertentu membutuhkan lingkungan yang nyaman daripada perkemahan Mina yang biasanya padat. Utamanya yang lansia, kalau kita ngambil ada di Tanazul kan dia kan bisa istirahatnya enak di hotel. Kemudian kemudahan logistik jamaah dia. Kebijakan murur diambil mulai tahun 2024. Ya, ucapannya Pak Menteri Agama Yakut. Ya. Pada musim haji tahun 2024, pemerintah Indonesia baru menerapkan skema murur karena demi untuk menjaga keselamatan jamaah haji khususnya di Musdalifah dan di Mina. Nah ini skema pergerakan Tanazul. Skema pertama Musdalifah, dari Arafah ke Musdalifah ini kan tidak turun, langsung kita lewat langsung ke tenda Mina, kemudian ke Jamarot, kemudian balik ke hotel. Di Mina, di tenda Mina itu hanya sebentar karena nunggu waktu kan tidak boleh pagi kita berangkat ke jumrohnya, nunggu waktunya jam berapa dikasih jadwalnya, begitu waktunya sudah untuk lontar jumroh berangkat, habis itu langsung balik ke hotel. Ngambil batunya di mana tuh? Ya, ngambil batu itu bisa di Musdalifah disiapkan, sudah kalau yang murur sudah disiapkan nanti batu. Bagi yang murur sudah disiapkan oleh petugas. Boleh ngambil di Mina, sudah ada batunya. Nah, skema 2 Musdalifah, Mina, Jamarot, dan tenda dia langsung ke Mina, Jamarot, ke hotel tanpa ke tenda. Kalau tidak dapat tenda berarti ya langsung turun dari bis langsung ke Jamarot, nomor drop langsung ke hotel. Nah, nanti mesti kalau sehat langsung diarahkan
diajak untuk tawaf ifadah. Tawaf ifadah, selesai tawaf ifadah, muntik rambut tahallul, saat selesai lah ibadah hajinya. Gaji pakaian biasa sudah Pak. Ya, sudah ganti pakaian biasa. Skema dipilih sesuai dengan kondisi jamaah, sesuai dengan keputusan kloter. Nanti kloter itu kan ada rapat dengan sektor, sudah dijelaskan bagaimana apa skema 1, apa skema 2 nanti akan diambil. Harapan saya ya mudah-mudahan jamaah haji yang dari Bali tidak ada yang tanazul, mudah-mudahan yang duduk saja. Nah ini Pak, kondisinya di Arafah kayak gini. Tidur itu ya, kalau bisa tidur dulu ya alhamdulillah, kalau sesuatu giliran ya itu udah tempatnya sudah sempit kayak begini. Ini di bawah tenda saja, di bawah tenda Ini Ustaz. Mina. Ini di Musdalifah. Di Musdalifah itu sudah kayak gini padatnya Pak. Di Musdalifah. Nanti begitu lewat jam 12 ini sudah berdiri di sini nanti. Ambil antrian untuk Naik bis. makanya jangan sampai pisah dari kloter duduknya. Satu kloter itu memang ada tempat, ada sudah tempatnya diarahkan duduk kloter 71 duduk Satu tenda gitu lah Pak. Enggak, dada tenda. Kalau di Musdalifah dada tenda. Oh iya. Kalau yang tadi sini yang pakai tenda, ini pakai tenda di Arafah. Di Arafah kita kan diberangkatkan tanggal 8, wukufnya kan tanggal 9. Nah, tanggal 8 sampai di sana ya kegiatan tidak ada kegiatan. Hanya sholat berjamaah dulu, besok paginya ya kita biasa aja Ustaz. Sholatnya di tempat Ustaz ya? Sholatnya di tempat itu Ustaz ya? Iya, di tempat itu. Nah, begitu nanti jam 11 baru diumumkan untuk persiapan kita untuk melaksanakan wukuf. Dari jam 11 itu sudah diperintahkan untuk wudhu semua. Dan giliran ke kamar mandi. Jangan nunggu jam 12 Pak. Jam 12 sudah ada nutut, antrinya panjang. Bila perlu setengah 11 sudah Bapak persiapan untuk melaksanakan wukuf. Ya wudhu dulu, bersih-bersih semua, sambil menunggu ya kita ngaji. Kemudian begitu sudah masuk duhur, maka laksananya yaitu ada biasa, kemudian khutbah di Arafah, khutbah wukuf, baru sholat jamaah takdim. Sholat duhur dan asar dijadikan satu. Habis itu habis sholat dipandu untuk baca jawiritan bersama dari pemimpin, mungkin sekitar 1 jam. Habis itu dari terserah bapak ibu semua mau ngaji, mau zikir silahkan. Yang penting jangan sampai keluar dari tenda. Keluar dari tenda itu hanya ke kamar mandi karena hawanya panas. Ya ada pepohonan tapi sudah saya rebutan, sudah di dalam tenda ada AC-nya. Sudah dingin di dalam. Enak. Ya enak-enaknya karena berbanyak ya sudah nikmati saja sambil ngaji. Kemudian menjelang sholat asar atau waktu asar atau menjelang terbenamnya matahari itu Bapak tidak usah kemana-mana, banyak zikir, banyak taubat, ya jangan lupa mendoakan keluarga di sana. Nanti begitu menjelang maghrib sudah disiapkan makan dulu. Habis itu baru sholat maghrib dan isya di jamaah, baru nanti sudah digerakkan persiapan untuk ke Musdalifah. Bagi yang murur sudah beda tempatnya Pak. Murur sudah sendiri jalannya, ada bisnya. Yang langsung mabit di Musdalifah yang sehat sudah ada tempatnya sendiri, sudah dipisah. Jangan sampai yang ikut murur ikut ke arah bis yang ke Musdalifah, yang tidak murur. Nanti diturunkan di sana sama aja program murur tapi turun di Musdalifah karena keliru ngambil jalurnya. Nah yang sabar bisa ngantri. Ya berjam-jam udah kerangkeng itu nanti berapa bis masuk dulu
kayak untuk kerangkeng. Berarti yang murud ini Ustaz, yang Ya. murud ini berarti ngambil pendapatnya Imam Hanafi Ustaz. Yang Iya. murud ini ya. Iya. Berarti kami ini harus mengambil pendapat Imam Hanafi nanti pada saat Iya, mengambil bahwa mabit di Musdalifah adalah sunnah Semua yang di kan apa ya? Bisa Ya. milih kan, bisa milih. sendiri. Yang mabit di Musdalifah ya tetap wajib haji. Karena ada imam yang bertanggung jawab, tidak usah khawatir. Kalau bapak nanti hanya mengambil pendapatnya Imam Syafi'i bahwa itu wajib haji, tapi bapak mundur ya kena dam. Bayar dam. Makanya ngambil prinsipnya yang sunnah. Tidak usah khawatir. Al wala hawas, kerjakan, tidak usah ragu-ragu. Dan ini sudah ada yang bertanggung jawab. Sama halnya kalau bapak yang sudah keinginannya ngambil ifrad, ya silahkan. Ifrad itu kan tidak kena dam, hanya berat. 8 hari 4 minggu dari untuk pelaksanaan begitu kita nyampe di Mekah, mau wukuf ke Arafah itu nunggu 8 hari, dan 8 hari bapak harus tetap menggunakan pakaian ihram. Menjaganya itu yang berat. Takutnya nanti lupa. Begitu nanti bapak pakai sabun wangi-wangian. Pegang istri, Pak. Gambar istri. Nah, itu kan yang berat. Sementara istri ngambil tamattu. mohon maaf ini yang ifrad ini kan melaksanakan haji saja tanpa umrah, apa seperti apa Ustaz? Umrahnya atau apa? Sampai selesai hajinya, nanti baru kalau ingin umroh baru ngambil umroh. Dia haji dulu. Belum selesai haji umroh. belum boleh. Kalau tamattu umroh dulu baru haji. Kita kan kalau tamattu baru berangkat, kita kan di pesawat dinyalakan labbaik Allahumma umrah dulu sampai selesai, artinya tawaf, sa'i, habis sa'i, tahallul, lepaskan ihram, sampai di kamar sudah lepaskan ihram, nanti tinggal ibadah ke Masjidil Haram, kita pakaian biasa. Nah, begitu nanti mau ke Arafah pelaksanaan ibadah haji, mulai tanggal 8 Zulhijjah, baru kita niat labbaik Allahumma hajjan. Baru kita pakai ihram, mandi dulu, sholat sunnah, baru jatuhkan niatnya ya di hotel. Di hotel kita akan melaksanakan ibadah haji. Baru kita berangkat ke Arafah. Mohon maaf Ustaz, jadi penjatuhan niat ini apakah cukup dengan kita talaffuz dengan membaca labbaik Allahumma hajjan, apa cukup itu sudah Ustaz, atau seperti apa caranya? Ya paling bagus namanya niat kan juga dikerjakan dengan lisan. Kalau dalam hati ya kita baca juga tidak apa-apa. Tapi paling nanti kan dibimbing oleh pembimbing ibadah haji, kita bersama-sama. Bimbing secara bersama-sama. Takut lupa. Biasanya setelah kita pun jatuhkan niat di kamar, setelah sholat sunnah di musola itu, di musola di hotel, turun ke bawah, begitu di bis, naik bis, itu diingatkan lagi dengan pembimbing ibadah. Ada sama-sama menjatuhkan niat labbaik Allahumma hajjan. Dibimbing langsung. Takutnya ada yang lupa. Dia langsung nanti baru berangkat ke Arafah. Mau nanya, selama prosesi puncak haji 8, 9, 10, 11, 12 itu, ini kan tadi belum ada keterangan yang di bawah itu apa Pak Haji? Koper besar, koper kecil, apa bagaimana? Biar lebih jelas ya Pak Haji. Nanti alhamdulillah ada pertanyaan. Koper kecil, koper besar itu tidak dibawa. Nanti ada tas sendiri, tas al-musnah, tas yang khusus dibawa ke Arafah. Tas cangklong dikasih. Kalau koper ini, koper tenteng, koper kecil itu makan tempat. Makanya kasus tahun 2024 itu habis tempat di Arafah karena numpuk dengan
koper, sehingga dirubah menjadi tas. Bisa tas itu kan bisa digunakan bantal kalau kurang tinggi, bantalnya silakan tipis, tas itulah dipakai untuk sambil menggunakan bantal. Jadinya membantu tidak makan tempat, jadinya tasnya tas. Tidak boleh gunakan tas lain, ya tasnya sudah ada sendiri. Karena ibu mentang-mentang tasnya yang dari pemerintah jalan bawa tas sendiri nggak boleh. Tasnya memang ada tas khusus untuk di Arafah. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah. Oke. Ini ada pertanyaan dari bila mana tanggal pada saat Muharram atau menghadapi gelombang kedua ada yang mengalami menstruasi, terus dia tidak mengambil mikot baik di Nyalam atau di Jeddah, bagaimana solusinya? Karena dia posisinya Lagi mens. tidak Pertengahan menstruasi. halangan, ya. Apakah ketua atau ketua rombongan bisa mengantar nanti setelah ke Tankim atau bagaimana? Oh iya. Nanti ada petugas yang ngantarkan nanti ke Tanim. Begitu juga bagi jamaah haji yang ada kasus kemarin, jamaah haji yang sepuh ini kan harus sabar ya. Sekali lagi pada jamaah haji yang sepuh ada yang pakai kursi roda enggak? Nah, yang pakai kursi roda itu mesti kita berangkatnya ke Arafah, ke Masjidil Haram itu kedua. Yang pertama waktu kita melaksanakan umroh sunnahnya, umroh wajib. Nah, itu yang sehat-sehat dulu. Selesai itu pembimbing dan ketua kloter baru ngajak yang pakai kursi roda. Tidak bisa bareng. Karena pernah kasus saya ada satu jamaah yang maksa ikut karena merasa takut dan dibawa. Nah, sehingga dia harus terpisah karena menggunakan bayar, dia gunakan petugas karena jamaah haji yang sehat dengan yang pakai kursi roda tawafnya beda, tempat tawafnya. Kalau yang sehat itu kan langsung di bawah lantai 1. Kalau yang pakai kursi roda lantai 2. Makanya sabar, yang gunakan kursi roda itu sabar menunggu sampai selesai yang sehat. Biasanya besok paginya, malamnya yang sehat, pagi habis sholat subuh yang pakai kursi roda. Makanya harus harus bersabar sampai pagi menggunakan kain ihram. Ada yang tidak sabar, bapak-bapak itu langsung dia buka baju, belum ihram, ganti pakai ihram, ganti baju. Nah ini kan kena menghindar, makanya ngambil lipat lagi diantar ke Tankim. Makanya satu ini apa namanya? Ini terkait dengan pelaksanaan tawaf Ustaz. ya. Tawaf ini kan menjadi makna sholat kan, sama dengan orang sholat harus Iya. suci dari atas kan. Iya. Nah, sekarang pas kita tawaf ini bakal duduk misalnya, atau kalau yang ibu-ibu terus kebetulan datang menstruasi di situ gitu, gimana Ustaz? Solusinya Ustaz? Ini ada pertanyaan karena waktu kita tawaf itu kan harus suci. Kemudian dapat 2 putaran kentut. Masuk putaran ketiga kentut, maka dia harus pinggir, wudhu keluar wudhunya. Kalau ada nanti kasih tahu ke petugas, kasih tahu ke ketua kloter atau ketua rombongan, saya batal. Nah, saya batal nanti keluar nunggu di samping. Nanti setelah selesai baru nanti diantar dengan petugas lagi. Ya ketua kloter yang akan antar. Yang penting bapak jujur karena ibadah haji ini sekali Pak seumur hidup kita. Karena bolehnya daftar bapak sekarang berangkat 10 tahun lagi baru boleh daftar. Nunggunya 26 tahun lagi. Makanya betul-betul dalam pelaksanaan inilah butuhnya manasik biar bapak itu melaksanakan ibadah haji dengan sempurna.
Nah setelah berwudu, setelah dia berwudu balik lagi ngulangi yang dua itu masuk, sudah tinggal ketiga ngulangi dari Hajarul Aswad yang tadi kita ambil lagi. Baik untuk Allah kita bismillah Allah akbar kalau itu yang ketiga. itu meneruskan yang kedua. Sudah pulang dari pertama. Dan 1, 2 teruskan yang ketiga. Kalau ibu-ibu waktu itu langsung menstruasi ya sudah, dia harus berhenti balik ke hotel. Dan mudah-mudahan bagi yang ibu-ibu yang subur nanti banyak konsultasi kepada kesehatan, kan ada namanya pil untuk penunda haid. Ya, penunda haid sudah ada. Makanya seperti tadi bapak itu ya mulai puasa, jangan sampai ibu berangkat periksa nanti dalam keadaan positif jadi bukan tak melihat kan ada salah satu pendapat dari 4 imam itu yang tidak mensyaratkan suci dari hadas Ustaz. Pada saat itu betul ini Ustaz. Oh, dan kalau harus semua suci, kalau tawaf harus Pak. Semua pendapat imam semua harus tawaf itu harus suci. Kalau sa'i baru boleh tidak suci. Jadi kalau sa'i misalnya sa'i batal karena betul, ya masih diteruskan saja tidak apa-apa. Tapi kalau tawaf ya harus suci, harus suci, tidak boleh. Makanya saya minta kepada bapak nanti dalam pelaksanaan ibadah haji harus jujur, jangan takut untuk menyampaikan daripada nanti ibadah hajinya tidak sempurna. Ya kalau memang batal waktu tawafnya, minta ulang lagi, selama mudah-mudahan bapak tidak sampai terlepas kain ihram, biar diantar lagi oleh petugas. Tidak usah khawatir, karena petugas seperti saya tahun 2025 itu kan memang diberangkatkan untuk melayani jamaah, bukan minta dilayani, melayani jamaah. Saya pun ngantar untuk tawaf karena korban kursi roda, ya juga diantar karena kita tugas kita. Yang mudah-mudahan tidak ada yang lupa ingatan apa istilahnya. Ada tidak sih, tidak ada ya. Kalau yang itu tidak bisa melaksanakan ibadah haji betul, karena tidak ingat apa-apa. Saya itu menjaga sampai giliran Bu, karena dia mau lompat dari hotel minta pulang jauh-jauh ke sekian ngantrinya sampai di Arab Saudi minta pulang. Dia itu tidak merasa melaksanakan umroh apa, tidak ingat ya. Itu tidak bisa melaksanakan ibadah haji, bahkan mengganggu temannya yang sekamar karena dia juga kencingnya kadang kencing di tempat tidur, kemudian kencingnya di kamar mandi, kemudian tidak bersih cara nyiramnya, sehingga keluhannya teman-temannya yang ada di kamar. Makanya mudah-mudahan tidak ada yang mengisi ini, sehat semua. Amin. Kasus kursi roda itu hal yang biasa, karena ada pendampingnya pakai kursi roda. Mudah-mudahan juga pendampingnya ya juga kalau perempuan ya pendampingnya perempuan, malah enak satu kamar. Tapi kalau pendampingnya yang laki, anaknya yang laki kan beda kamar, tapi kan sering kontrol ke ibunya. Tidak apa-apa, mungkin nanti akan didekatkan kamar. Ada yang ditanyakan lagi? Belum ya? Nah, kemudian, okay.